Halo teman-teman, nah kali ini aku bakal nge-share sama kalian cara membuat kompos ya dengan menggunakan sisa-sisa organik, bahan organik dari dapur maupun kebun kita. Nah caranya itu mudah sekali. Jadi kalau aku ini pakai ember cat, ember bekas cat ini ya. Jadi aku ini udah kotor begini embernya tuh karena aku udah hampir 2 tahun mengompos ya di rumah. Jadi di rumah itu udah nggak ada lagi bahan-bahan organik yang dibuang ke TPA kayak gitu ya. Nah, jadi di sini ada ember cat ya. Nah, di sini nih dibolongin tuh ya. Nah, dibolongin terus gunanya apa? Nah, gunanya itu nanti biar masuk oksigen, bersirkulasi oksigen kayak gitu. Karena kita menggunakan metode aerob ya. Nah, lalu di sini aku memanfaatkan ini sebagai ganti kerannya itu ya. Jadi nanti kita selain bisa panen kompos padatnya, kita juga bisa panen kompos cairnya. Jadi di sini aku pakai selang dari aerator untuk akuarium. Jadi itu nggak kepake lagi, terus aku potong ya. Nah, jadi di sini ini ada lubang ya di dasarnya. Nah, lalu di atasnya sini dibikin lubang lagi. Jadi nanti kalau misalnya kita mau panen kompos cairnya itu, nah ini kita tinggal tampung pakai botol gitu ya, kita panen kayak gitu ya. Nah, kalau misal kita nggak mau panen, ini kita bisa masukin ke sini gitu. Jadi tempat nyantolinnya aja sih. Boleh sih dicantolin pakai entah besi atau apa, diginiin juga boleh gitu ya, diginiin juga boleh. Tapi kalau misalnya aku sih lebih simple kayak begini aja, dimasukin ke sini. Nah, ini juga bisa sebagai salah satu tanda kalau misalnya kita udah waktunya panen kompos cair tuh biasanya nanti cairannya itu udah penuh ke ini, ke selangnya. Nah, salah satu kekurangan pakai selang kecil kayak begini nih sering banget mampet. Jadi kadang aku sering tuh nusuk dia itu pakai lidi gitu. Jadi biar nggak mampet lagi. Oke. Nah, terus bagusnya itu di bawahnya tuh dialas sama sesuatu gitu ya. Jadi biar lebih enak aja nanti nampung kompos cairnya. Oke. Nah, dalamnya tuh kayak begini. Ya. Nah, itu kalian nampak tuh ya. Jadi itu ininya, selangnya kayak gitu. Nah, bahan kedua adalah ini aku pakai ini keranjang buat cuci gitu ya. Ini nyantol ini. Apa ini, kertas ya. Oke. Nah, ini sebagai saringannya. Jadi nanti biar terpisah nanti sampah pupuk organik cair dan ininya, padatnya. Nah, biar dia lebih ini lagi, ini biar nanti penyaringnya lebih bagus lagi, di sini aku pakai koran ya. Ini pakai koran, jadi nanti itu dilipat kayak begini tuh ya, dilipat begini gitu ya. Nah, nanti deh aku kasih tunjuk. Nah, lalu bahan kedua adalah di sini ada campuran E4, gula dan air ya sebagai starter bakterinya. Lalu di sini ada air. Jadi kalau kita membuat kompos itu ya selalu jaga kelembapannya. Jadi nggak boleh kering biar nanti proses pembusukannya lebih cepat. Nah, ini bahan utamanya. Jadi di sini ada sampah coklat. Jadi prinsip utama membuat kompos itu adalah sampah coklat dan sampah hijau. Kalau sampah coklat di sini aku pakai sekam ya. Kalian bisa ganti itu pakai daun-daun kering ya, atau pakai tanah bekas tanam juga bisa ya. Nah, di sini aku ada bekas hasil pruningan ya. Ini aku mangkas ini daun kacang panjang, ada ini daun tomat gitu ya. Ini aku jadi mangkas tadi lumayan banyak dapat, sama ini bunga telang. Nah, di sini juga ada sampah-sampah dapur juga tadi nih ya, daun-daun ya. Nah, jadi aku tuh paling suka buat kompos itu kenapa? Karena kayak percobaan gitu. Jadi kayak buat kue lapis kayak gitu. Jadi nanti prinsipnya itu dilayerkan. Jadi nanti diletakkan sampah hijaunya, di atasnya ditaburin sampah coklat. Begitu seterusnya. Nanti setiap layer itu kita siram dengan ini ya, si larutan E4. Oke, yuk kita mulai. Nah, langkah pertama adalah
ini kita lapisin dengan koran. Oke, karena di sini aku pakai satu tangan jadi agak ribet. Ya udah, tunggu sebentar ya. Nah, jadi kayak begini ya. Tuh, ini keranjangnya. Nah, ini korannya. Tuh, dilapisin. Nah, lalu ini tinggal dimasukin aja ke embernya ya. Jadi nanti ini berguna sebagai penyaringnya. Ya, nanti si koran ini juga bisa terkompos juga, nggak apa-apa. Teman-teman tenang aja. Ya, si koran ini nanti juga bisa ikut terkompos. Oke. Oke. Nah, udah jadi kayak begini. Terus baru kita masukin sampahnya. Nih, kita ratain. Nah, terus kita siram dulu ya, karena itu enggak agak kering. Kita siram biar dia lembab. Oke, karena bakteri itu suka di tempat yang lembab-lembab. Nah, selanjutnya baru kita taburin ya si sekamnya atau bahan coklatnya ya. Nggak ada takaran sih, yang penting tuh kalian kira-kira aja. Baru kita siram dengan M4 dikit aja. Oke. Nah, setelah itu lanjut lagi dilayarkan ya. Nah, dilayarkan kayak begitu, agak banyak deh. Nah, baru taburin lagi ya. Oke, kita siram lagi dikit biar dia lembab. Dikit aja. Oke, nah begitu seterusnya. Nah, ini kita habisin aja. Nah, kalian kalau misalnya pengganti sampah coklatnya pakai tanah juga bisa ya. Jadi kayak pasir atau tanah yang bekas tanam gitu ya. Jadi biar mereka kaya akan mikroorganisme lagi. Jadi nanti tanahnya bisa subur kayak gitu ya. Nah, terus siram lagi. Oke, ini udah jadi nih. Jadi kita tinggal tutup. Oke, nah ini kita tutup ya. Nah, boleh tutup rapat aja gitu ya. Karena apa? Karena di sini ada lubang-lubangnya, jadi oksigen masih bisa masuk gitu ya. Nah, kalau teman-teman mengomposnya itu di luar, nah kalau bisa itu ada naungannya gitu ya. Jadi nggak, kalau hujan tuh nggak kena. Dan kalau misalnya teman-teman mengisinya dengan sampah-sampah buah, nah nanti itu kan bisa mengundang lalat-lalat buah atau lalat hitam ya, BSF gitu ya. Nah, jadi itu mereka lalat yang baik dan nanti mereka akan bertelur menghasilkan maggot. Nah, maggot itu sangat bagus sekali untuk membuat kompos. Jadi nanti prosesnya itu malah makin cepat. Nah, kalau kalian mau mengundang BSF untuk bertelur di komposter kalian, itu kalian buka aja dikit. Jadi nanti si BSF-nya itu masuk ke dalam kompos kalian. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau menggunakan bantuan BSF, kalian beli dengan si maggotnya, si belatung baiknya itu, kalian boleh tutup rapat.
Nah, kayak begitu ya. Nah, ini jangan lupa dikunci, karena nanti kalau misalnya kalian nggak dikunci itu nanti malah keluar ya kompos cairnya. Nah, jangan lupa nanti beberapa hari sekali itu kalian aduk ya. Fungsinya diaduk itu supaya nanti proses pembusukannya itu ya, proses pengomposannya itu merata seperti itu. Nah, tanda berhasilnya adalah ketika nanti kita buka tutupnya itu, dia di tutupnya itu akan ada uap-uap air ya. Atau nanti ketika kita pegang sisi luar embernya itu dia akan terasa hangat ya, berarti di situ telah terjadi proses pengomposan. Nah, kalau misalnya nanti sampah kalian itu lebih banyak sampah organiknya, nanti tuh biasanya tuh akan berbau agak busuk sedikit. Nah, jadi nanti kalian itu bukan tandanya gagal, tapi nanti tinggal kalian seimbangkan dengan sampah coklatnya. Bisa kalian tambah sampah coklat supaya nanti proses pengomposan itu berlanjut dan baunya tidak akan menyengat. Oke teman-teman, nah jadi kalian harus coba ya mengompos ya. Semoga video ini bermanfaat dan kita bisa sama-sama untuk mengurangi sampah, menjadi penyumbang sampah organik di TPA. Jadi kita seperti lingkaran gitu ya, seperti sebuah siklus. Jadi kita bisa memanfaatkan sampah-sampah organik kita, nanti dipanen pupuk cairnya kita bisa memupuk tanaman kita, tanaman hias, tanaman sayur-sayuran, kompos padan juga kita bisa pakai juga, dan jadi nutrisi buat tanaman kita. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Silakan komen, subscribe, like, dan share. Dadah. Nah, terus ini banyak kulit pisang, jadi dimasukin aja ke komposter. Nah, terus itu kan sampah hijaunya, sampah yang basahnya, terus ditaburin, dilayerkan sama yang kering, bisa daun-daun kering, ranting-ranting atau sekam. Nah, terus begitu campur lagi sampah ininya, sampah hijaunya tuh kayak gitu, baru dilayerkan. Nah, nanti dia fungsinya ini dia harus seimbang. Jadi nanti kalau komposnya itu lagi proses, nanti dia bakalan ada uap-uap air, terus pas dipegang tongnya dia terasa hangat. Nah, nanti ini dibiarin selama beberapa hari, terus nanti dari bawah selangnya ini bisa dipanen pupuk organik cairnya kayak gitu. Nah, pupuk organik cairnya itu nanti bisa dipakai untuk mupuk tanaman kita, tanaman hias gitu ya. Nah, terus nanti dari atas ini juga bisa dipanen komposnya sekitar 4 bulan, 3-4 bulan. Kalau mau lebih cepat bisa disemprotkan setiap layernya itu dengan larutan EM4. Yuk mengompos. Nah, ini komposter yang ada di kebun bawah tuh ya, udah banyak yang sprouting nih. Tuh nggak tahu nih tanaman apa, ini saking suburnya komposnya tuh ya. Nah, itu banyak kulit-kulit telur tuh. Jadi sampah-sampah organik di rumah diolah aja jadi kompos, terus jadi nutrisi buat tanaman kita. Nah, ini kita panen kompos tuh dari tong kompos. Nah, jadi selangnya itu dibuka, tuh dialirin komposnya, kompos cair ya, pupuk organik cairnya. Terus kalau misalnya udah selesai, nanti selangnya tuh dimasukin ke sini. Tuh ya, lumayan tuh. Yuk mengompos. Nah, ini sampah organik yang dikumpulkan dari sisa-sisa dapur. Ada daun-daun pisang dimasukkan ke kompos bag. Nah, jadi ini khusus untuk yang daun-daun ya. Nih dimasukkan. Nah, terus ntar ini ditutup, dibiarin aja sampai mereka hancur semua. Nah, ini bekas jagung ya yang udah dikompos kemarin tuh, udah rapuh. Jadi giniin aja udah
bisa hancur. Nah, itulah hebatnya bakteri-bakteri yang menguraikannya. Ditambah di sini juga banyak cacing, jadi mereka senang bisa menguraikan sampah-sampah organik. Nah, nanti ini bisa jadi pupuk untuk tanaman kita. Dan tanamannya itu bisa kita panen untuk dikonsumsi. Ini ada cangkang telur juga. Cangkang telur juga bagus, mengandung kalsium buat ini menutrisi si tanahnya. Oke, yuk mengompos. Nah, ini juga nih kompos bag juga udah penuh ya. Jadi ntar ini letakin di atas sini. Ntar pupuk cairnya itu juga ngalir di sini menutrisi dari tanamannya. Nah, ini juga masih ada nih. Kita hancurin si jagungnya nih, bonggol jagungnya. Ya, udah lunak banget nih. Nah, terus ini ditutup. Pupuk organik cairnya ngalir dari bawah menutrisi yang di bawah, atau nanti diletakkan langsung di atas tanah di kebun juga bagus. Yuk mengompos.